Halo, perkenalkan, saya Yuliana Marta Trisha, peserta Lasar CPNS 2021 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Angkatan 29 Kelompok 4 dengan fasilitator Ibu DRA Nora Ekaliana Hanafi MM, dan rekaman ini berisi learning jurnal saya untuk materi manajemen ASN, salah satu materi dalam agenda 3 Lasar CPNS. Pertama-tama akan dibahas mengenai kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN juga berada di pusat, daerah, dan luar negeri, namun seluruh pegawai ASN tetap merupakan satu kesatuan. Nah, pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan UU ASN, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sebelum menerima hak, tentu kewajiban ASN juga harus dijalankan. Dalam UU ASN disebutkan juga kewajiban pegawai ASN untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, tindakan pada setiap orang baik dalam maupun luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berfungsi sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas kewenangan, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas, dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi ada beberapa kata kunci dalam sistem merit, yaitu acuan pada objektivitas, kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, keterampilan pegawai dalam pengelolaan ASN. Objektivitas ini dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, sampai promosi secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak seperti spoil system yang lebih mengutamakan pertimbangan subjektif. Adapun lembaga-lembaga yang menjamin dan mengatur sistem merit dalam pengelolaan ASN antara lain ada KASN yang berkewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Ada Kemenpan RB dengan kewenangan memberikan pertimbangan pada Presiden dalam penindakan pejabat berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN pertama terdiri dari manajemen PNS dengan ruang lingkup, penyusunan dan penentuan kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengadaan dengan beberapa tahapan dari perencanaan sampai pengangkatan sampai menjadi PNS. Untuk pangkat dan jabatan, ada JA, JF, dan JPT untuk jabatan PNS. Pengembangan karir berdasarkan pada prinsip sistem merit. Kompetensi PNS yang harus dikembangkan meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Untuk pola karir, ada horizontal, vertikal, diagonal. Untuk promosi, merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan.
Untuk mutasi, setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan NKRI di luar negeri. Untuk penilaian kinerja, ini untuk bertujuan menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir, dan penggajian dan tunjangan dibebankan pada APBD dan APBN, di mana PNS juga menerima tunjangan lain selain gaji. Untuk penghargaan ada 4 tanda jasa yang bisa diberikan pada PNS, antara lain tanda kehormatan sesuai ketentuan peraturan perundangan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi. Disiplin diatur dalam undang-undang untuk pelanggaran PNS, pemberhentian juga diatur dalam undang-undang untuk PNS dengan diberhentikan tidak hormat atau dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat antara lain karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani atau rohani, meninggal dunia, tewas atau hilang. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Dalam jabatan pimpinan tinggi dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, Madya, dan Pratama yang diatur statutnya dalam undang-undang. Selanjutnya ada Korps Pegawai ASN RI yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, menunjukkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dan ada juga sistem informasi ASN, yang mana adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Terakhir ada penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, terdiri dari keberatan dan mekanisme administratif. Sekian learning journal saya untuk materi manajemen ASN. Terima kasih.